Pak Kapolsek dan Ramil, Pak Camat, Pak Lurah, Pundi Lurai. Kok ganteng foto nih? Serta para pejabat setempat yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka sedekah bumi Desa Buaran, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Buaran yang berbahagia. Ada gajah makan semangka. Selamat bertemu kembali dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Makan gorengan, minumnya susu. Hai orang Buaran, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Afwan Habib, duduk di atas nggak enak saya. Malam hari ini kita semuanya ditakdir oleh Allah untuk berada di satu majelis yang mulia. Majelis yang di dalamnya ada ilmu, di dalamnya ada kalimah thayyibah, di dalamnya ada sholawat, di dalamnya ada untaian-untaian hikmah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga semua yang sakit disembuhkan, yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Amin. Wah, ban sering gaya meniki. Ranti dosa belas sih saya ini. Malahnya kali titit ning kono iki ngapa ta iki. Bapak Ibu yang saya muliakan, hidup itu kan, mohon maaf sebelum diseluruhkan Habib, ini kenapa lampunya terang? Karena acara kita ini insya Allah besok masuk program acara TV saya, namanya Jalan Dakwah Gus Miftah, yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu di BTV. Maka ibu-ibu yang belum sadar, silakan make upnya diperbaharui. Daripada di depan sudah dilewer itu bedanya, keringetan. Ibu bapak yang saya muliakan, para pemirsa BTV rahimakumullah, hidup itu kan isinya cuma dua, suka dan duka, musibah dan nikmat. Cara menghadapinya, ketika kita mendapatkan rasa suka kita bersyukur, ketika mendapatkan duka kita bersabar. Ada musibah, ada nikmat. Jika musibah membuat Anda semakin dekat dengan Allah, maka itulah nikmat. Tetapi jika nikmat membuat Anda semakin jauh dari Allah, maka itulah musibah. Allah itu ternyata kalau pengen dekat dengan hambanya, itu justru banyak memberikan cobaan kepada hambanya. Kalau Allah itu pengen banyak omong-omongan dengan kita, ternyata Allah memberikan banyak cobaan untuk kita. Maka biasanya itu ibu bapak, mohon maaf, kalau dikasih cobaan sama Allah, dia angkat tangannya kemudian menangis kepada Allah. Ya Allah, salah kula nopo ya Allah. Ya Allah, ujian apa lagi ini ya Allah. Ya Allah, kopinya belum datang ya Allah. Oh, ternyata baru OTW, Bib. Anda tahu apa kepanjangan OTW? Ojo takon wae. Lho, ra bahaya tah? Habibnya juga dikasih kopi dong. Kamu jangan diskriminasi. Wah, panitianya nganggo kalung kayak sapi korban. Lagian panitia juga aneh.
kiainya gagah, cangkirnya pink, lah kere. Apa yes. Ketika dikasih ujian sama Allah, refleks kita itu angkat tangan. Maka saya sering bilang, tugas kita itu mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Ibu merasa jadi istri solehah umpamanya, kenapa suami saya kok begitu? Ibu, jangankan Anda, Siti Asiyah itu waliullah, dinikahi oleh penjahat namanya Fir'aun. Fir'aun kok Fir'aun? Sorry. Fir'aun. Saya itu mendapat cerita dari Maulana Habib Lutfi. Kok binnya sama, Bib? Bin Yahya, sama ya, Bib? Saya tadi mampir dulu ke pondoknya Abah dulu di Balik Kambang. Bah, itu kan Siti Asiyah wali menikah dengan Fir'aun. Berarti waliullah dikumpuli sama Fir'aun, bah. Ternyata saya salah. Yang dikumpuli sama Fir'aun itu bukan Siti Asiyah, tapi setan yang diserupakan dengan Siti Asiyah. Allah nggak akan ridho Pak, walinya ditumpaki wong kafir gitu, nggak akan ridho. Maksud saya apa? Anda jangan kaget kalau menjadi muslimah yang baik dan solehot, solehah. Kan sekarang di TikTok tuh banyak yang solehot, Bib. Kelihatannya berjilbab tapi metetet. Wah, sehingga nampak lekuk-lekuk tubuhnya. Model cewek SD SB, semok depan, semok belakang. Wah. Kalau Pak Lurah ini sukanya pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Ora bahaya tah, ora. Nah, ujian itu datang ternyata untuk mendekatkan kita dengan Allah. Tapi sebaliknya, kalau Allah itu nggak suka dengan hambanya, biasanya apa? Justru dikasih banyak nikmat. Makanya Anda lihat, orang itu kalau dikasih nikmat oleh Allah, kadang-kadang malah tambah dengan jauh dengan Allah. Lupa, Bu. Ngene aku. Contoh itu, Pak, Bu. Orang itu, Beb, kalau mau usaha biasanya sowan kiai, sowan Habib. Doakan Pak Kiai, doakan Habib. Usaha saya itu nggak ada apa-apanya, nggak mungkin berjalan kalau nggak mendapat doa dari para kiai dan Habib. Tapi begitu usahanya jalan, lupa dengan kiai, lupa dengan Habib. Sama tahun-tahun pemilu seperti ini. Kalau mau nyalon, pengajian diundangnya teko tak kandani. Betul? Kalau mau nyalon, wajahnya seperti pengemis, mengemis-ngemis suaranya rakyat. Tapi begitu jadi seolah-olah menjadi raja yang harus dimuliakan. Betul? Makanya hati-hati. Kalau banyak orang tahu-tahu ramah dengan kita, saya curiga jangan-jangan itu caleg. Tahu-tahu kok yude monggo Pak, cangkeme caleg iki jelas iki. Kok tahu-tahu nggak pernah ngaji, tahu-tahu naik panggung, jelas tanda-tanda pemilu sudah dekat. Aku nggak ngerti Pak Lurah wajahnya dipasang lagi, apa karena pengen nyalon lagi ya? Oh sudah cukup Pak Lurah. Kemarin ikut demo ke Jakarta Pak Lurah. Ngapain? Minta perpanjangan masa jabatan 9 tahun. Saya pikir alasannya apa? Saya baru ketemu jawabannya, karena modalnya belum pulih. Udah Pak Lurah, jabatan selesai, husnul khotimah, jabatannya amin, gitu aja Pak Lurah. Lihat daripada coba penghasilannya banyak, tahu-tahu dicekel sama Jaksa Agung, korupsi 8 triliun, kasus BTS, bangun tower-tower itu nggak jadi. Anda tahu BTS itu kepanjangannya apa?
BTS, Bancaan Tower Show itu loh. Saya itu keras kalau sama koruptor itu. Sekarang orang bergaya, Miftah cangkemnya kotor. Orang Indonesia itu aneh, dengan mulut kotor dia nggak suka, tapi dengan penghasilan kotor dia suka. Seharusnya kamu jawab cuaks gitu dong. Orang Indonesia itu aneh Pak Polisi, takut dengan makanan haram tapi nggak takut dengan penghasilan haram, betul? Cuaks. Makanya anak-anak Mayong, anak-anak Buaran, ingat kata Gus Miftah, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan kamu bersih tapi hasilnya kotor. Lupa Beb, orang itu kalau dikasih nikmat banyak dia lupa dengan Allah, makanya nggak bisa mengendalikan diri. Merasa berkuasa, apa-apa bisa diakali. Makanya disitulah kenapa kekuasaan itu harus dibatasi, karena kekuasaan yang berlangsung lama itu nyuwun sewu cenderung untuk berbuat korup. Makanya Pak Lurah nggak usah minta perpanjangan, Pak Lurah santai saja. Kalau pengen warganya akur Pak Lurah nggak usah minta perpanjangan, dia cukup tiap tahun menggelar pengajian ngundang Gus Miftah, selesai. Loh kalau Pak Lurah nggak kuat bayar ya gampang, bikin SKTM, surat keterangan tidak mampu, bayar saja pakai BPJS Pak Lurah, Pak Lurah. Bapak Ibu, saya itu paling nggak suka ya, kita itu kadang-kadang melihat seseorang yang sukses, punya banyak uang, banyak harta, kemudian dikait-kaitkan dengan orang yang ahli ibadah tetapi dia tidak berpunya. Ingat, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah itu memberikan dunia kepada siapapun yang dicintai dan tidak dicintai. Yang dicintai oleh Allah dikasih, yang tidak dicintai oleh Allah juga dikasih. Makanya jangan kaget, banyak orang nggak sholat, nggak pernah ibadah, tahu-tahu kaya. Jangan belerang, biasa-biasa saja. Kayak mbak-mbaknya ini. Mbak-mbak, kalau ada cowok deketin kamu pakai mobil, kamu nggak usah gumon, itu pasti mobilnya bapaknya, pasti deh. Paling rental. Paling nge-grab. Loh, kalau saya dulu mendekati calon istri saya jujur apa adanya. Saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Saya bilang, tapi kamu santai, mbah saya kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Tampil apa adanya, diterima alhamdulillah, enggak cari lagi. Karena kan etikanya orang yang jatuh cinta itu harus diungkapkan. Orang itu kalau cinta harus ngomong, jangan diempet. Makanya wala junaha alaikum fima arradtum min khidbatin nisa au aknangtum fi anfusikum. Kalau bisa seneng itu diomongkan, diidharkan, dijelaskan. Ditolak, cari yang lain. Aku bingung Gus, milih siapa? Pilihannya ada 2, istikharah. Tapi ingat, sebelum sholat istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem sudah istikharah nggak ada yang mau, merongos. Kalau saya dulu nggak pacaran Beb, bukan karena saya nggak mau ya, tapi memang karena nggak laku gitu. Tapi memang apa ya, orang yang ditakdir tidak pacaran kayak saya itu malah justru terhindar dari maksiat. Tahu sendiri, 2 orang bersamaan di tempat yang sepi. Makanya salah satu golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah yaumal la dzilla illa dzilluh, ketika ada 2 orang berduaan, kemudian yang satu ngajak maksiat, ceweknya ngajak maksiat, dia mengatakan apa? Inni akhafullah, sorry dek, aku takut dengan Allah.
Apakah cowok buaran seperti itu? Pret. Awakmu kok diajak, orang diajak mapan no nyoh. Makanya mbak-mbaknya dijaga, mbak. Mahkotamu dijaga. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an kok. Mosok nakmu gede rasane enak model gratisan. Mila kalau Habibe sholawatan lagu anak soleh dirungokke tenanan. Siapa tahu kamu jadi anak soleh, betul? Mbak-mbaknya juga begitu. Takarannya itu bukan duit. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kalau hitungan orang itu dikasih dunia karena ibadahnya, seharusnya kiai-kiai desa itu paling sugih. Subuhane ajek, sholatnya 5 waktu dijaga. Acara-acara keagamaan datang pertama kali. Tapi nyatanya 10 orang terkaya di dunia itu nggak ada yang Islam. Ora ono. Di Indonesia loh. 10 orang terkaya di Indonesia nggak ada yang Islam. Karena memang patokan orang itu kaya atau miskin bukan dari ibadah. Kalau patokannya ibadah medeni Allah nggih apa salat. Kayak Mbah Mudin nggonku salat ya kere. Sarunge nglinteng ambune kelembak menyan umpama. Ini salah. Tapi ingat, walakin yu'tiddin ila man yuhibbu. Tetapi Allah akan memberikan agama kepada dia yang dicintai. Maka mohon maaf, Mbah Mudin bagian desa itu saya ditanya dulu sama wartawan. Gus kita kan terkenal. Idolanya siapa? Saya jawab, idola saya itu kiai-kiai desa. Yang mereka ikhlas ngurusi yasinan malam Jumat, tahlilan. Ngurusi manakipan jamaahnya cuma 50-20, tapi mereka ikhlas. Itu orang yang luar biasa. Tapi selama ini Bu, mohon maaf, kita itu kadang-kadang menyepelekan mereka. Kelas Mbah Mudin, Mbah Kaum. Di sini yang ngurusi orang mati namanya apa Pak Lurah? Mudin. Coba kalau duwe mantu polisi, mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Lurah. Takoni mantumu sapa? Mudin. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Tentara mati sing bungkus sapa? Mudin. Lurah mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Ana ora Mbah Mudine iki? Jadi kalau orang itu dikasih harta banyak, kamu gak usah kaget. Saya iri sama dia. Nanti dulu. Qarun tuh gak pernah ibadah juga kaya. Fir'aun tuh ngaku Tuhan kaya raya. Maka Allah itu senang mendengar tangisan orang ketika dikasih ujian. Dia langsung fafirru ilallah. Dia langsung lari kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gus kok masalah kula kata, jangankan kita, Nabi itu loh dapat masalah, baru selesai masalah lagi, baru selesai masalah lagi. Itu Nabi. Yang kita bukan siapa-siapa kok takut dengan masalah. Anda salah. Istri saya bilang, bah saya itu nggak tega kalau lihat medsos, abah dibully, abah dicaci maki. Oh santai bun, kenapa abah dicaci maki dibully? Jelas aku orang terkenal. Lak lurah buaran sing bully sapa? Ora kondang. Paling mau dirasani warga buaran soal BLT. Lah Pak Lurah kan ujiannya cuma masalah BLT sama dana desa toh. Jelas-jelas dicantumkan BLT untuk orang miskin. Orang buaran duwe mobil ngaku miskin. Betul Bu? Gelangnya emas ngaku miskin. Akhirnya lurahnya bingung dibagi kepada siapa, karena antara BLT dengan jumlah penerimanya lebih banyak yang menerima. Akhirnya dibagi sama Pak Lurah, masyarakat seudon. Saya nggak kebagian. Kenapa? Karena BLT-nya didom untuk keluarga lurahnya sendiri. Seudonmu seperti itu kan? Itu benar.
benar-benar salah. Masa Pak Lurah kilo reso lemu mikir rakyatnya kaya rupamu gitu tak kandani. Tak wangi Pak Lurah, santai aja Pak Lurah. BLT masalah, tapi lucu loh BLT untuk orang miskin, orang kaya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, untuk pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka besok akan ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Apakah orang Buaran ngaku wedan? Ayo. Nah, yang paling jelek itu sifat apa? Ketika sudah dikasih musibah, dia tidak kembali kepada Allah. Sudah dikasih masalah, tetap lupa dengan Allah. Kalau dikasih musibah kembali kepada Allah itu keren Bu. Makanya kenapa saya mempopulerkan sholawat hasbi robbi jallallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Gantung marang Allah. Yang paling celaka adalah sudah dikasih musibah tetap tidak ingat dengan Allah. Paling cilokoi. Wes kere uripe rekoso belas ora tau ngibadah. Ayo sholat, dijawab wes tahu. Cilokoi ini Pak. Tapi karakter Islam Indonesia itu keren Bib. Orang kan banyak benci dengan Nikita Mirzani karena karakternya seperti itu. Kalau saya tidak, ini peluang dakwah. Nikita Mirzani itu pakaiannya seksi tapi dia sholat. Orang Timur Tengah itu banyak yang pakaiannya rukut, brukut, rapi, tertutup tapi nggak sholat. Nikita Mirzani itu Pak, dulu sekolahnya di Gontor MTS, di Mantingan. Tapi nggak sempat lulus sampai kelas 3 sanawiyah. Pakaiannya terbuka, seksi tapi sholat, ya besar. Pahalane goblok. Kok geting aku? Piye toki gitu loh. Kok takoni apane? Ya mosok susune. Jangan dong. Aku kan gak enak sama Habib, saya bilang susu, Habib malu-malu gimana gitu. Saya tahu Bib, kita kan seumuran Bib. Cowok itu seperti soda Bib. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya. Pak Lurah rasa melu-melu wis tuwa. Dan yang paling indah adalah ketika seseorang itu dikasih nikmat, kemudahan, kebaikan, anugerah, dia tetap kembali kepada Allah. Dikasih nikmat, banyak rezeki, nggak sombong, tetap semuanya melibatkan Allah. Maka disitulah kemudian ada definisi barokah. Barokah itu siapa Pak? Orang yang dikasih kenikmatan, anugerah, banyak rezeki, tetapi dia tidak, kesemuanya itu tidak membuat dia lupa dengan Allah. Justru semakin dekat dengan Allah. Itulah barokah. Tambah rezekine, tambah sedekah. Maka barokah itu maknanya adalah ziyadah. Ziyadah itu artinya apa? Nilai tambah. Bertambah apanya? Ziyadatul mahabbah. Bertambah rasa cintanya. Cinta kepada Allah, cinta kepada manusia. Ziyadatul sa'adah. Bertambah nilai kebahagiaannya. Siapa itu orang yang bertambah nilai kebahagiaannya? Kita lihat definisi hadis. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Untuk apa kamu punya jabatan kalau jabatanmu tidak manfaat? Untuk apa kamu punya jabatan kalau kamu punya jabatan jalan-jalan di Jepara tetap bosok umpamanya? Itulah bedanya Jakarta sama Jepara. Kalau Jepara banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan.
Ojo nyalahke lurahe. Lurah itu hanya bertanggung jawab kepada jalan desa. Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Kalau jalan nasional yang rusak itu tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau jalan provinsi yang rusak tanggung jawab gubernur. Kalau jalan kabupaten yang rusak tanggung jawab bupati. Maka kalau kamu demo jangan salah sasaran. Ya kalau banyak jalan, bu kabupaten, bu pusat jalannya berlubang, ya kamu gak usah marah. Kok banyak air, tanami pohon pisang, kan asik. Bila perlu gue gak pancing-mancing neng kono. Satu kalau ketemu Pak PJ Bupati ini mau guyu tok. Aku yura so nyalah ke gue Pak PJ mau jabatan diwenehi rapilian kok aku. Kamu juga gak punya wewenang banyak. Oh Gus. Oh tenan. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kita cari itu keberkahan. Maka kenapa tradisi orang Jawa Pak Lurah untuk mensyukuri apa yang menjadi anugerah Allah kepada kita, maka muncullah istilah sedekah bumi, muncul istilah sedekah laut. Kalau di Jogja itu namanya apa ya? Sadranan. Kalau di Gamping Sleman itu namanya bekakaan. Itu intinya sama. Bagaimana ketika anugerah ini kita terima, kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa sayajzillahu syakirin, menjadi orang-orang yang tidak melupakan keakbarannya Allah atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Nah, saya mau ngaji tentang sedekah bumi. Habibnya selawat dulu, Bib. Alamatnya anak soleh, Bib. Oke. Iso pora, dong pora. Aile orang ngomongan mangan aja cangkeme cangkem. Oh vokalise malah mangan wae. Mangan tetap kuru. Kalau orang banyak makan tetap kurus itu dua kemungkinan. Anugerah atau azab. Kita ya azab iki. Lah mbak iki lemu iki cetok. Tapi kamu gak usah insecure. Kalau kamu dibilang dasar gemuk, kamu jawab sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan ati. Iya. Cuaks. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo setelah imsak. Alamati anak soleh iku pepantang dane mukmin anut ing syariat kadihin alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane alamate anak soleh iku papat tanane mukmin anut ing syariat kadigen lisane harus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane ya Rasulullah. Semoga-moga bocah hadroh sok bojone ayu-ayu. Semoga ada yang berjodoh dengan yang pakai baju merah. Mayan bro, kimcil bro. Yes, insya Allah Le, kalau jodoh pasti ketemu. Amin. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Oh kamu bocah hadroh itu semangat. Alah bocah hadroh duwe apa? Paling modalnya mung sarung. Jawaban, jangan lihat sarungnya tapi lihat
ilmunya goblok isinya. Allah, saya itu capek Bib, saya udah 10 hari keliling, ini besok langsung ke Bandung, Jakarta, malamnya berangkat ke Hong Kong. Saya tuh ke Hong Kong aja PP loh Bib, saya besok malam terbang ke Hong Kong jam 12 malam, sampai Hong Kong jam 7, jam 9 saya ngaji sesi pertama, jam 1 sesi kedua, jam 7 malam balik Indonesia. Istirahat sebentar di Jakarta langsung berangkat haji, nemani orang tua, istri dan mertua saya. Saya itu sebenarnya saya berangkatkan haji keluarga Bib. Allah itu maha adil. Teman saya Raffi Ahmad telepon, Gus aku mau berangkat haji, temenin dong. Wah, akhirnya saya membayari orang tua dan keluarga, haji saya dibayari Raffi Ahmad. Tapi kembali kepada panggilan, Raffi yang ajak saya malah visanya nggak keluar. Akhirnya nggak jadi berangkat. Ya kalau saya haji sama Raffi Ahmad ya maklum Pak Lurah, kan aku kiainya silit British. Pada Mbah Mudine buaran. Di Mbah Mudine Mbah. Oh, sing di Mbah. Sing pun di Mbah Mudine. Loh, kok cek 6? Tak kayak duit kene Mbah Mudin, koncoku. Rene Mbah. Aku njaluk duite. Koncoku, Mbah Mudin aku seneng kok. Niki akhire Mbah, niki Mbah. Pakai duit, Mbah. Mudine piro? Sijine sapa? Kabeh aku mudin ki. Kere. Simbah nggih mudin. Mriki, Mbah. Wah, ini adalah mudin. Loh. Pokemon. Udah, Mbah nggih mriki tak kei kabeh. Aku ya sugih padake. Hei, kono munggah meneh kene. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Rene, ada mudine oke men ya Allah, ya Allah, ya Allah. Serah apa-apa, ya wis, 200.000. Mayan, tambah dana kenakalannya masih. Nah, tenuwun. Gegek ngaku mudin kabeh saiki. Vokalise piro? 6, sing takon sapa? Vokalise 6. Kamu jangan menampakkan kemiskinanmu dong. Kan aku jadi ingin bantu. Sabar ta sabar. Gua ya teko insyaallah bar subuh ya. Kula dereng, kowe ya pengen melu-melu meneh. Damel apa? Damel jimat. Lah rupamu duit kok jimat iki lho. Mau nggih mangku purel malah maksiat aku. Wah, iki sapa macan iki ya Allah, nak macan meneh iki. Is. Aneh-aneh wong buaran iki jajan. Kalunge medeni ya Allah. Salam. Loh, Mbak Rabio karo Mas iki lho. Ngirit rata tuku sampo tandane. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Coba, tradisi sedekah bumi itu kan selalu saja dikritik, Bib, sama kalangan Wahaboy. Wahabi kan Wahaboy sekarang bahasa kerennya. Jangan Wahabi nih, Wahaboy. Selebeu. Pak Lurah matur nuwun nggih, nyenengke wong sakmene mbane Pak Lurah. Sesuk lah Pak Lurah mati takoni karo Munkar Nakir, "Hei Lurah, man rabbuka?" Jawaban gamunannya. Lha iki ya po karo malaikat cangkem lur. Wis yakin mawon, umat Kanjeng Nabi sregep ngaji insyaallah pikantuk rahmati Allah iso jawab pertanyaan Munkar Nakir. Amin. Lah Mbah Lurah beda pertanyaan iso. Pak Lurah, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah. Lurah iso jawab. Lurah, man nabiyuka? Sapa nabimu? Muhammad. Pak Lurah, apa kitabmu? Quran. Kamu bisa apa aja? Kagak. Ramoja kayak Lurah. Coba kita lihat tradisi sedekah bumi itu menurut hadis bagaimana. Saya bacakan satu hadis riwayat Ahmad. Ini untuk menjawab keraguan atau tuduhan orang-orang yang tidak suka dengan sedekah bumi. Ini memang tidak spesifik menjelaskan tentang sedekah bumi. Tapi kita lihat. Mara'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Kayak ngopo kayak kodok. Ana kodok apa cah? Ulo. Orang mungkin celanang dikerak ulo, kan udah punya ulo.
Lato-latomu kisut enggak ya. Wa ma ra'ahul muslimuna sayi'an fa huwa indallahi sayi'un. Jadi ngeten. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula di sisi Allah. Artinya, nggak mungkin umat Kanjeng Nabi itu bersekutu untuk melakukan kemaksiatan dan keburukan. Orang mungkin, Pak. Umpamanya wong sak kampung ki wong 100 ngerti memperkosa itu jelek. Kok orang 100 itu bersepakat untuk memperkosa bareng kira mungkin. Wis ra mungkin. Yuk memperkosa yuk berjamaah, bener ra mungkin. Apa menang diperkosa rondo, ora mungkin. Katanya penggemar janda kayaknya. Ora apa-apa le, kowe rabi karo janda. Enggak akan ada malam pertama, adanya malam terusan. Wis tahu? Banser le nulungi rondo le rabinen. Lah banser le. Calon-calon penghuni surga. Banser ki wong paling ikhlas, ora nampa gaji. Mangat pengajian dhisik dhewe, mulih kari dhewe, panitane lali rokoke, wis. Sabar, Sor. Makanya saya ditanya, Bib, hebat mana TNI Polri sama Banser? Banser, buktinya apa? TNI Polri gajian, Banser nggak ada yang gajian. TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang, Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Bukan karena Banser hebat, kenapa? Karena SK-nya nggak laku untuk hutang. Itu Pak Kapolsek. Sabar Pak Kapolsek. Bambang. Ya Pak Bambang ya lo jenenge, Pak Bambang. Saya itu alhamdulillah, Bib, semakin kesini saya semakin sakti, Bib. Saya sekarang bisa melihat kapan orang itu lahir, kapan orang itu meninggal. Neng kuburan, Bib. Kan ana tulisane iki lho. Takono Mbah Mudin ya, ya Mbah. Iya. Mbah Mudin ki rezekine saka wong liya ngenteni wong mati. Ora. Ketakene kok. Kita doakan Mbah Mudin panjang umur. Musa dunya mati Mbah Mudin urip dhewe ya. Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, fahuwa indallahi hasanun. Ya, menurut Allah itu insya Allah baik. Karena nggak mungkin umat Kanjeng Nabi itu bersekutu untuk membuat kemaksiatan. Secara umum, nggak mungkin. Maka nyuwun sewu, definisi dosa itu napa ya Jan? Mahual ismu. Dosa itu apa? Jawabannya Kanjeng Nabi napa Bu? Al ismu pakai sin nggih. Pakai apa? Tak. Al ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayat toliya alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat sama orang. Mila wong tumindak dosa ini ku Pak rata-rata ndelik-ndelik. Contoh maling. Mesti ndelik-ndelik, maka disebut maling. Manusia dibalik aling-aling. Jajal, Pak Lurah umpamane pengen mangku purel, mesti ndelik-ndelik. Umpamane lho Pak Lurah, ya ora nesu Pak Lurah umpama. Lah nesu ya berarti ngono. Mesti ndelik-ndelik, khawatir dilihat sama orang dan dia hatinya pasti tidak nyaman. Ibu-ibu pertama kali kok berani sama suami, pasti hatinya tidak nyaman. Itu sunatullah, ora mungkin ora. Mbak-mbak umpamane berbuat nakal, mesti atine ora ayem dan khawatir dilihat sama orang. Contoh Bib, saya kalau pengajian di Sarkem, Jogja itu ada peraturan. Sebelum pengajian Gus Miftah bersama mbak-mbak PSK selesai, tidak ada yang boleh buka dasar. Gak boleh. Seluruh penjual kroto tutup. Apa itu kroto? Pakan manuk. Manuk siapa? Pak Lurah. Ora bahaya tah ora. Lho. Ya Allah. Santai aja. Satu saat saya ceritain. Saya pengajian belum selesai, ada tamu datang. Kebetulan tamu ini kenal sama saya. Coba prediksi ibu-ibu. Tamu ini kira-kira sembunyi apa lanjut? Sembunyi, Bu. Sembunyi. Waduh ana Gus Miftah ndelik ah.
Orang mungkin dia mau cari PSK ketemu Gus Miftah kok terang-terangan, Gus aku mau ngelonte, nggak mungkin. Pasti dia sembunyi-sembunyi, ndelik. Dan saya itu nggak bisa mengatakan mereka jelek. Sejelek-jeleknya orang itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Contoh, saya malam-malam ke lokalisasi bawa nasi bungkus. Mbak-mbak yang nggak dapat tamu itu saya belikan nasi bungkus, saya kasih uang. Ayo nduk, mangan, tak sangoni, we mulih, nggih Mbah. Niki nyuwun sewu, ada orang datang pengen cari mbak-mbak. Ketemu saya sama Germo. Sama-sama GM, Gus Miftah sama Germo. Kira-kira tamu itu nyungkemi Gus Miftah apa Germo? Gus Miftah, Pak. Artinya apa? Seburuk orang yang suka belanja PSK, dia masih bisa membedakan mana kiai, mana Germo. Kalau dilihat dari sisi keuntungan, lebih menguntungkan Germo Pak sing goleke wedokan. Tapi nyatanya enggak. Oh Gus, ngapunten nggih kula nakal, matamu aku ngono. Ini menunjukkan apa? Bahwa orang itu masih bisa Pak, sejelek-jeleknya orang itu masih bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lah, orang itu kalau berbuat buruk, hatinya mesti tidak nyaman. Kok kita nggak pernah ninggal ke sholat, sekali ninggal ke sholat Pak. Waduh ya Allah, ngapunten. Kulo kawanen subuh tangi jam 11. Wah, akhirnya Pak Lurah tetap sholat subuh. Allah sholli sunat fardhu subhi kawanen lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, artinya kalau orang itu berbuat maksiat sembunyi-sembunyi, berarti nggak mungkin bersekutu. Kalau ada cerita menarik. Kan saya dulu penjaga masjid di masjidnya Muhammadiyah. Konco kula senior jenenge niku Mas sapa jenenge lali aku malah. Karyoto matamu kok Karyoto iki lho. Karyoto Kapolda Metro Jaya Karyoto. Niku nyuwun sewu. Senior saya bilang, "Miftah, nggih Mas, kowe ora usah lunga ke masjid, nunggu ning masjid ini malam Jumat. Aku meh metu dhisik." Lah tindak pundi? Saya mau tahlilan. Wah, kula kon nunggu masjid. 30 menit di masjid galau, bete. Wes, apa istilah caca nom saiki jenenge apa, Nduk? Gabut. Gabut. Akhirnya 3 kilo dari masjid itu ada bioskop. Film-film zaman dulu. Oh. Kae lho film-film zaman biyen iki lho. Kok dono matane dono iki lho. Mosok aku nonton dono. Film-film bangsa Kiki Fatmala, iya, Eva, ngerti, oh tukang nonton rupamu Kang. Ayu Azhari, macam itulah. Saya beli punya uang 500, tiket masuk bioskop itu cuma 450 tahun 2000-an. Saya ndelik-ndelik Pak malu tuh cah masjid kok nonton bioskop, apa mana filmnya sing ngono kuwi. Ndelik-ndelik numpak sepeda, nyampe bioskop kan gelap, duduk. Begitu duduk, ternyata di samping saya siapa? Senior saya yang pamit tahlilan. Langsung dia, loh, kamu itu disuruh jaga masjid menonton bioskop, lah sampean pamit tahlilan malah nonton. Artinya apa? Hati itu nggak bisa dibohongi. Makanya mbak-mbak besok kalau ada lamaran cowok, kok kamu galau? Pasti bapak ibu akan bilang apa? Dek, tanyakan hati nuranimu. Karena hati nggak mungkin bohong. Oh, malah pipis sih ngopo terus kayak gitu. Untung raneng kene nguyu dodowan tur. Lah pipis cewek ora kaya bapakmu ya. Insyaallah. Nah, tapi sebaliknya, wa ma ra'ahul muslimuna syai'an, dan tidaklah dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam, fahuwa indallahi syai'un, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Wis to. Saelek-eleke wong Islam itu masih bisa membedakan bainal haq wal batil. Yakin mawon pun. Norma di kampung Pak Lurah. Cuman pemahamannya begini, saya perlu sampaikan ya kepada anak-anak muda. Dosa ki ono loro le. Ada dosa yang berpotensi kriminal,
ada dosa yang tidak berpotensi kriminal. Hati-hati. Dosa berpotensi kriminal, pakai narkoba. Itu dosa dan itu kriminal. Betul Pak Polisi ke? Itu bukan lagi berpotensi, jelas itu kriminal. Ayo. Dosa yang tidak berpotensi kriminal. Dosa sambat ra duwe duit kuwi rupamu tak kandhani. Kuwi dosa yang paling menyedihkan, dosa sambat ra duwe yang. Modar kowe. Nah. Kayak kemarin saya ditanya, mie apa yang paling menjengkelkan? Mie suwi maratuwa. Aku yang ngono to. Kalau dosa tidak berpotensi kriminal, kowe duwe bojo nakal karo purel ning room karaoke, itu dosa tapi tidak berpotensi kriminal. Baik yang berpotensi kriminal maupun tidak, kamu tidak boleh lakukan. Nah, saiki nyuwun sewu, sak goblok-gobloke wong Islam ki tetap ngerti lak minum khamar kuwi haram. Gak mungkin, Pak. Orang-orang kok, iki apik iki, gak mungkin. Iki mabuk Islami kok, Gus. Piye kuwi? Mau buka botol bismillahirrahmanirrahim. Mau minum Allahumma barik lana. Wah, begitu mabuk, alhamdulillah rana. Enggak ada ceritanya. Kayak mabuk ala apa? Aku khawatir no, ngono mabuk Islami ono zina Islami no. Mangkat lokalisasi malam Jumat. Ketemu cewek, assalamualaikum. Masuk kamar rampung nyemplungi kotak infak, matane kan nggak mungkin. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan tradisi apa lagi jenenge sedekah bumi? Ayo, wong sak menem bane tak takon. Sedekah bumi niku kira-kira apik napa elek? Saya. Kalau ini keburukan, nggak mungkin dihadiri sekian banyak orang. Tapi kamu jangan GR Pak Lurah, mereka datang bukan karena kamu, tapi karena aku. Mohon maaf Pak Lurah, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Santai mawon Pak, ngasih hiburan Pak Lurah Pak. Pak Lurah bojone sing pundi Pak Lurah? Oh tengah ndap, sing ndi ta? Oh sing cilik nih kok, ya Allah. Lan lurai cilik, blurah cilik malah kaya Ipin Upin nih lho. Yes. Sabar Bu Lurah nggih. Saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat kepada Bapak Ibu Buaran, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Hebatnya tradisi Nahdlatul Ulama. Nyuwun sewu Pak. Ra ono ceritane wong Muhammadiyah, wong MTA, LDI kok sedekah bumi iki ra ono ceritane. Kok endi kampung ada sedekah bumi itu pasti hampir dipastikan Nahdlatul Ulama. Wis tak yakin. Contoh, bagaimana NU itu mengemas perintah Allah dengan kemasan budaya. Mila kula bala-bali gawe siir niku Bib, sing sering kula nyanyeki. Napa niku? Do elingo iki jamane wis tuwa, tuntunan agama dadi anggap kuno, lakonono ajarane wali songo, sing ra kersa aja nyacat aja ngino, ajarane wali songo werna-werna, zikir talil kirim donga lakonono, maca Quran lan sholawat kulinakno, ziarah kubur aja nganti dilalekno. Coba Sunan Kalijaga ana carane dakwah kelawan budaya, umpama
pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Sing iso ngono kuwi Pak namung wong NU pun yakin. Coba dipetani siji-siji nggih. Umpamane Allah perintahkan dalam Al-Qur'an napa Bib? Perintah sholawat. Unine piye le? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Perintahnya apa Pak? Sholawat. Begitu mudun ning Jepara wong NU, bagaimana cara mereka bersolawat? Tindak pun Bu nguyuh. Monggo Bu katuran. Aduh, setelah kebelet Gus. Aduh. Ono wong mayong ki jan. Kamu ki mlayu selak ngentut tak kandhani. Tak takon, wong lanang karo wong wedok ngentute banter sapa? Banter lanang leres. Ngopo wong lanang ngentute banter? Soale cedak mik. Cedak mik. Jan. Wong wedok yo banter wong mik bathok kok. Cek kelingan zaman biyen mboten, lah wong biyen adan niku. Salon cilik ditutup kain, tinggi adan. Niku jenenge mik napa, Pak? Mik bathok. Ya berarti wong wedok ki mike ya, Pak, ya duwe mik. Jenenge mik bathok. Perintahnya sholawat. Begitu medun ini wong NU, Pak. Bagaimana cara orang NU menjalankan perintah sholawat? Muncullah istilah berjanjenan, tibaan, ya le, simtuduroran, apa meneh le? Burdahan, kosidahan. Niku nyuwun sewu, pengejawantaan dari sallu alaihi wasallimu taslima. Mudun ngene wong NU berjanjenan. Antirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sing maca mudin buaran. Ngetrillahumma qabrahul karim. Ngatile dadi ngetril, Bib, saking semangate. Bi'arfin sadiyim min salati wa taslim. Cara wong NU, Pak. Perintahnya sholawat padha lho. Abadati ulimla amismi dzatil aliyah Allah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Sing maca ibu-ibu mbuaran. Ngabetati ngul ngimlang amismi dzatil aliyah Allah. Coba indahnya. Saya pernah diprotes. Sholawat itu yang dicontohkan Nabi saja. Kita itu kalau memuja kekasih saja. Wah, Dek, aku tak bisa hidup tanpamu. Wah, jajal. Ditulis nih status WA. Aku tak bisa hidup tanpamu. Sopo sing kondo? Tanpamu aku bisa hidup, tanpa oksigen modar kowe ayo kono. Wong itu yang ngono. Saya kemarin lucu lagi Pak Lurah. Ada mbah-mbah usia 60 tahun masih punya Facebook, statusnya janda. Malam-malam bikin status Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Ya Allah, 60 tahun. Akhirnya tak kasih komentar, ada Mbah Israel. Aku ngono. Cara selawatane wong Jawa, wong NU. Sholawat itu ada loro li. Sholawat umdah, kalau sholawat ziyadah. Sholawat umdah itu artinya sholawat pokok, sholawat yang ada di dalam sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bu, jenengan nak tahiyat ngene apa ngene-ngene? Mbak-mbaknya seneng ngene apa ngene-ngene?
Ngene-ngene piye? Ngene apa ngene-ngene? Loh. Oh, awakmu jorok mesti mikire. Imam papat kuwi soal tahiyat kabeh beda-beda nih. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah. Wis ra ngadeg meneh. Imam Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya ngadeg. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum warahmatullah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allah dadi lek ketemu Allah tuwing gitu. Lah Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya ubah. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Gus Miftah pakai yang mana? Saya pakai Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Anda pakai Hanafi begini boleh, mau pakai Hambali begini boleh, mau pakai Maliki wer boleh. Begini boleh, begini boleh, begini boleh, begini boleh. Ya enggak boleh, begini. Lah ini enggak boleh walora. Kita lihat model apa ini? Sing penting akur mun. Lah, perintahnya sholawat. Tapi pengejawantane, apa meneh wong Jawa, selagu dangdut dadi lagu sholawat dadi lagu dangdut. Lagu dangdut dadi lagu sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Lah asli lagu dangdut. Saya si putri sinden panggung datang kemari menghibur lurah buaran. Umdah itu sholawat yang ada di dalam sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gus, ngagem sayyidina. Soalnya apa? Takdiman wa takriman wa mahabbatan. Mergo mulyake Kanjeng Nabi. Awak mungkin ngundang kiai ning panggunge bahasane dawa. Sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah umpamane. Mosok karo Kanjeng Nabi mukamat yo ora pantes. Siapa yang datang? Kapolsek sapa? Pak Bambang. Nganggo Pak lho. Sapa sing rawuh? Pak Lurah. Jenengmu sapa Lur? Zainal Arifin. Jenenge Zainal Arifin. Wah. Coba bapak yang terhormat. Sing teko presiden yang saya muliakan. Mosok karo Kanjeng Nabi mukamat yo ora pantes kok. Apa rumangsane mukamat bakul bakso piye? Tapi kula pesen nggih MC pengajian. Lah nyeluk kiai munggah panggung ora usah berlebih-lebihan deh. Saya itu agak terganggu kalau nyeluk kiai sahibul fadilah. Sahibul fadilah ini hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin biasa mawon acara selanjutnya pengajian akan disampaikan oleh Miftah Maulana Habibur Rahman. Selesai. Ora usah sahibul ada. Kemarin pengajian di Jawa Timur, Pak. MC ini kayak MC dangdut tak kandani. Acara selanjutnya mau'izah hasanah akan disampaikan oleh ustadz yang sedang naik daun. Aku mbaten apa ular keket ya Bu. Yo apa ya Bu. Kita sambut hadirnya Gus Miftah. Lah, iki malah kaya MC tinju lah. Akhirnya aku munggah panggung karo ngomene aku. Ayo rene Tenan Beb, saya itu risih Beb. Kalau apa sih itu pengajian atau medar sabdo kalih panjenenganipun Miftah wis ngono wae. Ora usah sahibul fadilah, ora usah kiai apa. Bila perlu akan disampaikan oleh Cok Miftah. Wis ora apa-apa. Langsung tak jawab, "Heeh Su, aku yang ngono to biasa wae." Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat umdah. Ada yang kedua sholawat ziyadah. Semua sholawat di luar sholat itu namanya sholawat ziyadah. Mbok arepe sholawat nariyah, sholawat tunjina, sholawat badar, niku namine sholawat ziyadah. Apa bedone umdah karo ziyadah? Kalau sholawat umdah bisa dibaca di dalam dan di luar sholat.
nonton TV apa nonton YouTube karo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tasbih kula niku paling kathah mung maca selawat. Ya ora? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Niku namanya boleh di dalam dan di luar salat. Tapi kalau sholawat ziyadah hanya boleh dibaca di luar salat. Jangan dibaca di dalam salat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya hanana, ya hanana. Ora ento. Apa saiki sing selawat lagi kondang apa le? Sing lagi kondang apa selawate? Lagu selawat sing kondang apa saiki? Apa? Khairul bariyah umpamane. Apa selawate mau ganti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli sholatan. Malaikate cangkemmu ki lho, Cuk. Ngono mesti entuk niku lho. Lah, niku perintahnya sholawat. Saniki ngeten meneh. Barang siapa bersyukur berarti dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Perintahnya Allah apa? Wa ita'adzana rabbukum la ing syakartum la zidannakum. Sing bersyukur tak tambah. Wala ing kafartum inna adzabi lasadid. Macam-macam tak ajar, kira-kira begitulah. Lah, bentuke syukur wong Jawa niku beda-beda, Pak. Oleh hasil laut ya diarani sedekah laut. Ora kok guak-guak panganan teng laut mboten. Tapi bagaimana hasil laut kita syukuri, kumpul karo tangga teparo anak bojo, membuat selamatan, gawe doa tolak balak kalau doa njaluk rezeki. Contoh sejarah selamatan niku Pak Lurah. Wong biyen niku senengane nyuwun sewu, masak enak ditaruh di bawah pohon besar. Tujuannya apa? Tolak balak supaya keluarganya tidak diganggu setan demit banaspati sak piturute. Wali Songo teko. Carane lak tolak balak ra ngono yu. Pripun lak kowe golek slamet carane ra ngono, masak sing akeh belehne pitik. Tangga teparo diundang diajak ndonga. Muga-muga kowe slamet, bojomu slamet, anakmu slamet, tanggamu slamet. Mila muncullah istilah slametan. Lah wong saiki goblok. Mung gara-garaan saja nggak boleh. Contoh, Yasin entuk, Yasinan ra entuk. Tahlil entuk, tahlilan ra entuk. Jenengan ngerti Pak Lurah bedone Yasin karo Yasinan? Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya Yasinan. Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Sarung itu belum dipakai. Kalau sudah dipakai namanya sarungan. Katok itu belum dipakai, kalau dipakai namanya katokan. Sempak itu belum dipakai, kalau dipakai namanya sempakan. Kotang itu belum dipakai, kalau dipakai namanya nah. Oh iki syukur, mergo apa? Nandur pisang hasil, nandur telo hasil, nandur kelapa hasil. Maka disyukuri. Cara wong Jawa nganggo istilah sedekah bumi. Coba sedekah bumi pengajian menghadirkan sekian banyak orang donga kabeh. Apa pembuaran orang makmur? Amin. Itu yang orang gagal paham, Pak. Mila nyuwun sewu. Lak pengen kampung Buaran iki mayong iso munggah rezekine. Tidak hanya sedekah bumi, tapi wargane kudu akur, rukun. Mila kula duwe syair niku. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Salatullah ala Taha Rasulillah, Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak NU, Ibu Muslimat. Aku lho sing kesel jek bengok-bengok kowe limat.
An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti pengen cepat-cepat mati. Ayo ngantuk meh modar kita kan ini. Ayo. Gedang gluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan. Gedang gluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene. Jak selawatan ora niat. Sing bengoke banter dongake panene akeh. Amin. Sing ora bengok mulih meteng. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adik Fataya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat yu berkat terus dipikir wong kene. Pilih berkat apa rahmat? Tetap berkat. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa berkat meneh. Ayo selawatan flash duripke yo. Men Pak Lurah wajahnya berseri-seri iki. Ayo. Lurahe pateni. Lampune kok lurahe pateni. Semua yang bawa HP coba kita angkat selawatan bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang sebelah sana. Sana itu arah mana, Beb? Sana, Beb. Sana itu mana? Kulon. Semuanya deh, cah kulon kendi. Sing ngangkat HP kancane Gus Miftah, sing ora ngangkat kancane Samsudin. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Semua diangkat. Nanti digerakkan ke arah ngetan dulu bareng-bareng. Ayo bocah hadroh bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala Yasin. Bareng-bareng salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah wong urip ning alam donya iku ngono mung sedela bodho asor apes ina awan bengi do sulaya. Bodho asor apes ina awan bengi do sulaya. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah yen wis mati pondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai
aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Sholatullah Rasulillah, salatullah salamullah salatullah salamullah sallu ala nabi Muhammad. Lanjut cangkemmu caca. Desa Buaran ngundang Gus Miftah, Lurah Zainal Arifin lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli, najan gagah wanu ejile. Ngunjuk Pak Lurah. Lah dolanan HP ini keros yang gaya. Rabaya ta. Ya Allah, alhamdulillah. Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, akeh rondo sing njaluk diajari ngaji. Memangnya aku cowok apaan? Kan aku nggak murahan. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mong dianggep Semarang kaline butek, sing disayang matane angel polisi ya. Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi, amit cah lanang saiki durung ijab wis wani rasa melu-melu tak ajar. Seneng dirabi ora neko-neko, mbak-mbake dijogo ngakune muslimah, senengane melumah karo mbake nantang ora bahaya ta, sandat meteng kowe. Masyaallah. Dong pora. Buah belimbing, buah pisang, ibu-ibu raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Lah salahmu, lungguh ngarepe Habib tungkae slonjorke, walah yo. Orang rumangsan. Kan enggak sopan. Kamu kena asam urat ya? Tak tambani. Pulang cari gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Mari. Lanjut. Ya, didik meneh. Wis setengah loro ya, Bulno. Saya besok pagi jam 5 terbang ke Jakarta. Cangkeme emang aku nanya. Sopo sing ngomong-ngomong. Wah, so cangkeme wong ngene iki. Emang aku nanya. Nah. Jan. Apa le? Kamu nanya. Kamu tak nyanyikan lagu. Begitu sulit, lebakan silit. Aku ki lak ngomong rada kasar, saru, sing mumet wong TV lak ngedit kangelan. Modar ya. Kemarin sempat mendapatkan nominasi anugerah KPI Award. Oh, alhamdulillah. Nah, keren. Kiai NU dilawan.
Ya pokoknya wong NU kudu akur. Mila syaratnya niku wau. Setelah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, kalau ingin rezekinya naik, mohon maaf, kerukunannya harus di-upgrade, dinaikkan. Karena nyuwun sewu, Allah itu paling seneng dengan orang yang rukun. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kowe ra bakal mlebu surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak dikatakan beriman sehingga memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Lak pengen rezekine kathah, ayo rukun. Pak Lurah, ini menjelang tahun politik, wargane tetap harus rukun apapun pilihan kita masing-masing. Gak usah cakar-cakaran. Yang kita coblos itu pilihan kita, gak perlu menyalahkan orang lain, betul? Gus Miftah nyoblos siapa? Jelas istri saya. Masa aku nyoblos Mbah Mutin? Jijiki ini. Loh. Katanya mbak-mbaknya nafsu banget karo aku. Le. Tak rabi kapok lho kowe. Malah nyoh. Nah, coba kita lihat ya. Gambaran kerukunan itu akan mendatangkan rahmatnya Allah. Bapak Ibu, kenapa dalam Pancasila itu sila ketiga persatuan Indonesia? Karena Allah memang lebih suka dengan orang itu yang rukun, nggak boleh hasut. Lah kampung Buaran ini Pak Lurah, coba sesama warganya rukun, kompak, bersatu, rahmatnya Allah ki gampang mudune Pak Lurah. Contoh yang paling gampang, saya mau ngundang Pak Lurah selamatan di rumah saya. Begitu saya masuk halaman Pak Lurah sedang diamuk sama istrinya. Mau bengi kowe karaoke, kowe ngomong karo aku kowe. Kira-kira saya yang mau ngaturi Pak Lurah selamatan, jadi masuk apa balik? Balik. Daripada aku diamuk karo Bu Lurah sekalian, mending aku minggat. Sami. Kalau keluarga kita sering bertengkar, suami istri nggak akur, rezeki Gusti Allah balik, nggak akan pernah masuk rumah yang rumah itu tidak akur, tidak rukun. Mung percaya kula. Mula kula bojo kula nembe muni, kula mending meneng. Ayo, lumayan toh, kaya nyetel radio gratis. Ayo, terus nah. Kula niku bojo kula nggih jarang muni. Lah bojo kula muni, kula mending meneng. Karena saya punya prinsip diam itu emas. Makanya kemarin lebaran istri saya minta emas, saya kasih diam. Aku apian kok. Maka saya punya cita-cita Bib, kalau seandainya Allah takdirkan saya nikah lagi, saya pengen menikah dengan cewek Arab. Wow. Karena kalau saya nikah dengan cewek Arab, ketika istri marah serasa mendengarkan tartil Quran. Wah. Efek, sadaqallahul adzim. Maka PR kita selanjutnya apa? Ayo kita rukun. Sebagaimana digambarkan umatnya Nabi Musa. Diberikan kemarau panjang, diberikan kelaparan. Akhirnya Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Tetapi sudah berkali-kali sholat istisqa, Allah tidak menurunkan air hujan. Ternyata Allah memberikan syarat, kalau hujan itu mau diturunkan, jadikan umatmu umat yang akur, umat yang rukun. Mila kula namosaken ndedonga, muga-muga tiyang Buaran akur kabeh. Amin Allahumma amin. Sampun jam 2:30 nggih. Kula mun kesel ajeng mulih teng Semarang. Pak Lurah matur nuwun undanganipun. Habib Muhammad akan sholawatan sampai habis subuh nggih. Lanjut Beb. Saya pamit Beb. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.